Halo, welcome back di Bitalk Banjarmasin Post. Bicara apa saja masih dengan Laili di sini. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol di segmen pertama para Madlan, sudah panjang lebar tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan tadi kita sampai di wisata Gunung Halau-Halau. Nah, Pak, Gunung Halau-Halau ini kan terkenal, Pak, dengan keindahannya. Kemudian ketika sudah sampai di puncak itu seperti negeri di atas awan. Nah, beberapa waktu yang silam kan ada sebuah film nih, Pak. Nah, sebuah film ini juga kabarnya sih itu scene-nya ada di Gunung Halau-Halau. Nah, kita pastikan langsung dengan narasumbernya. Bener nggak, Pak, itu di Halau-Halau? Ya, bener banget. Jadi di sana ketika kita sebelum mendaki puncak Halau-Halau, di sana ada air terjun ya, Gusdur namanya. Gusdur ya, Pak? Jadi ada air terjun Gusdur. Itu nama aja atau kepanjangan, Pak, Gusdur? Enggak, dinamanya air terjun Gusdur ya. Okay. Atau air terjun Sungai Karuh. Oh. Nah, setelah itu kita naik ke atas lagi sebelum kita pertengahan menuju ke Halau-Halau tadi. Di sana kita akan masuk kepada sebuah pintu gerbang ya. Jadi ada pohon kawiraya apa? Pohon besar ya. Kawiraya ya. Kariwaya yang hebat ya. Jadi pohon kariwaya tadi itu besar akarnya. Nah, itu orang bilang itu pintu gerbang gaib. Yang bilang ada nyebutnya pintu gerbang gaib. Banyak yang pakai foto di sana. Jadi yang spot foto yang paling menarik salah satunya adalah di sana. Wow, berarti kalau berkunjung ke sana wajib banget foto. Iya, ya? Tapi hati-hati kalau hilang. Enggak. Jadi begitu kemarin scene yang film Saranjana itu masuk ke sana, keluarnya gaib tadi ke Kota Baru gitu ya. Oh iya ya. Ya. Jadi alamnya di sana sangat asri sekali karena di Hulu Sungai Tengah ini kita tidak ada pertambangan, kelapa sawit, yang lain ya, perkebunan. Jadi alam itu insya Allah masih asri ya. Terjaga. Ya, boleh dikatakan di Virgin of Borneo. Gitu. Wow. Forest. Setuju banget, Pak. Setuju ya, banget. forest. Jadi kita masyarakatnya sangat mencintai lingkungan. Nah, inilah berkahnya mencintai lingkungan. Lalu alam pun tersedia dengan sangat indah. Nah, bisa dikatakan bahwa Hesti adalah warisan dunia, surga dunia yang masih tertinggal. Masih ada. Tentunya juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bisa dibilang provinsi juga patut berbangga banget, Pak, ya, punya Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih, Pak, Provinsi Kalsel, bahwa memang keindahan alam dan juga suasana di sana masih sangat asri, terjaga banget, Pak, ya. Dan harapannya, Pak, ya, semoga seterusnya bisa sampai anak cucu kita nanti menikmati, Pak, ya, dengan keindahan alam tersebut. Nah, kemudian juga nih, Pak, kalau tadi Gunung Halau-Halau sendiri kan sudah mendunia nih, Pak, ya, bisa dibilang, Pak, ya, dan juga dengan keindahan alamnya. Apakah ada harapan lain nih, Pak, dari Bapak sendiri untuk pariwisata Gunung Halau-Halau ini? Ya, wisata Halau-Halau ini karena di sana tempatnya asri ya. Kita nanti akan membangun beberapa infrastruktur tambahan saja, sarana ya. Walaupun kadang-kadang para pemanjat tebing ya, atau pemanjat ya, para pendaki kita ini menginginkan seperti yang asli banget gitu, seadanya yang alami katanya. Itulah yang paling dinikmati oleh pendaki gunung. Tapi ke depan nanti kita akan juga melengkapinya dengan sarana-sarana yang supaya lebih nyaman lagi ya para pengunjung itu. Walaupun sampai sekarang ya mereka tidak ada keluhan juga. Ya, Anda akan begitu mendaki ke Gunung Halau-Halau itu 100% alami banget. Ya, jadi dengan kehidupan yang seperti masa lalu, ya pokoknya kalau ingin tahu ceritanya naik deh ke sana. Tempat healing terbaik sepertinya di Kalimantan Selatan, Pak, ya. Jadi yang punya masalah hidup apapun itu, Pak, ya, coba deh ini salah satu solusi nih dari para Madlan langsung ya. Nggak mahal, Pak, ya, sehat pula, Pak, ya. Dan kemarin kita bangga banget kemarin ya, Bapak Bupati Haji Oleh Oktaviandi, Bupati SC itu adalah satu-satunya pejabat paling tinggi yang pernah naik ke sana. Wow. Pecah rekor. Iya, beliau juga hobi ya naik gunung. Nah, ketika Anda sudah menaklukkan Halau-Halau itu, bahasanya ya,
boleh Anda bilang Anda sudah laki-laki gitu. Sejati. Pembuktiannya nih Pak ya. Nih jadi cowok-cowok nih ya. Belum. Habis ini mungkin langsung naik halo-halo Pak. Pulang dari Cewek aja banyak loh cewek. Iya. Cewek luar. Tangguh banget. Bahkan ada yang masih anak-anak kesana menaklukkan halo-halo. Itu mungkin pembuktian bisa jadi Pak ya, bahwa mungkin wisata-wisata atau gunung-gunung lain sudah kayaknya nggak lengkap kalau belum naik halo-halo. Iya, kalau Anda berada di atas halo-halo itu ya, Anda akan melihat Kota Baru, akan melihat Tanjung, akan melihat Kandangan yang lain. Saya melihat sana laut di Kota Baru itu terlihat. Oke, jadi daerah lain pun terlihat. Iya, terlihat. Saking tingginya. Saking tingginya betul puncaknya. Pak ya. Puncak tertinggi di Kalimantan Puncak Selatan. tertinggi di Kalimantan Selatan. Wow, jadi ini bangga banget ya. Di sana juga di kaki bukitnya halo-halo tuh ada Desa Juhu. Itu bisa dikatakan desa terindah di Kalsel. Oke. Iya, desa terindah. Desa Iya, Juhu, Desa ya. Juhu. Itu jaraknya berapa Mungkin jauh? dari halo-halo tuh setengah hari nyampe jalan kaki ya. Setengah hari. Setengah 6 jam. Itu penduduk lokal ya. Iya, Kalau kita mungkin bisa 1 hari. Gitu. Ya mungkin boleh buat yang udah ada ide pengen cuti Pak ya, bingung mau kemana. Nah itu tadi, tapi persiapkan fisik dulu ya. Iya, olahraga dulu lah di rumah. Nah. Ya mungkin sebulan, seminggu, 2 minggu lah. Yang penting ada pemanasan Pak ya, jangan Iya. langsung juga naik gunung Pak ya. Kita kan naik, kita beberapa kali pernah juga naik gunung ya, seperti ke Merapi ya, atau gunung yang puncak yang ada di Malang itu, Bromo ya. Tapi itu kan kita naik pakai mobil bisa. Betul. Nah pakai mobil jadi nggak terasa. Kalau di sana kita harus memang betul-betul akan bersatu dengan alam, mendaki dengan alam, kita camping, kemudian kita juga sambil masak sampai mendaki, membawa bekal sampai ke puncak. Itu 100% lebih banyak menggunakan tenaga Anda sendiri. Ya. Jadi yang mau bingung nih, mau quality time bareng keluarga, bareng teman kemana, nah naik gunung halo-halo ini menjadi rekomendasi banget buat kalian yang mau menghabiskan waktu. Apalagi nanti juga udah deket bulan Desember, nanti Pak ya libur sekolah segala macam. Dan gunung halo-halo itu juga menjadi gunung keramat ya, bagi orang Dayak. Karena di puncaknya tertinggi. Mereka bahkan ada yang membawa anak bayinya ke sana, permohonan kepada Yang Maha Kuasa ya, untuk diberikan anak yang beruntung gitu bahasanya. Wow, ini juga menjadi selain wisata alam juga wisata religi Pak. Iya, tempat yang juga boleh bilang tempat yang mistis ke sana juga. Iya, dan tempat ya saya katakan tadi, surga dunia yang masih tertinggal, masih abadi ya. Lagi jadi penasaran nih, pasti sobat Lipos di rumah juga penasaran ya, pengen naik ya, pengen lihat di sana. Jadi walaupun di sana nanti sudah banyak pemandangan alam, kita juga nanti sekali lagi kita membangun desa wisata. Ya nanti mungkin kita lewat Bipos bisa kerjasama juga nanti mempromosikan desa wisata agar penduduk masyarakat Banjarmasin ini yang sudah bosan dengan wisata gitu-gitu juga, nanti bisa bawa anak-anaknya liburan ke desa wisata, tinggal di sana seperti dengan keluarga sendiri di kampung, bisa main di sawah, cocok tanam, mandi-mandi di sungai yang jernih ya. Nah, dengan harga yang sangat murah. Jadi mungkin Anda tidak perlu keluar Jawa di sana. Ada wisata yang luar biasa loh di Kalimantan ini. Karena Kalimantan ini adalah masuk pulau yang paling tua ya, kalau secara sejarah histori itu. Karena ini Kalimantan ini kan pertemuan lempeng Australia dengan lempeng Asia, menghasilkan Pulau Kalimantan. Makanya Kalimantan ini, ada yang mengatakan bahwa Kalimantan ini adalah tanah keramat. Karena Kalimantan itu katanya Kalimatain. Kalimantan itu kan artinya syahadat gitu. Nah, tanah yang diberkahi. Ilmu baru nih. Bahkan di halo-halo tadi ada mitos ya, atau apa? Sebelum tahu ya, mitos kah cerita atau cerita rakyat? Di sanalah orang-orang Dayak pertama itu diturunkan di situ. Dayak Meratus itu ya, di gunung tertinggi itu tadi. Lalu mereka menyebar. Ada kepercayaan seperti itu.
Yang saya dengar ya. Tapi juga tentunya masyarakat Kalimantan Selatan ini juga seneng sih Pak dengan hal-hal seperti itu. Iya, seneng Pak ya. Jadi mungkin juga saat ini masih ada banget kan ya Pak ya aktivitas yang bawa-bawa anak tadi Pak. Oh masih ada. Masih ada. Nah jadi waktu yang terbaik Pak rekomendasi buat ke halo-halo ada nggak? Tergantung ya. Kalau Anda suka yang tidak hujan musim panas. Kalau suka perjalanannya yang dingin-dingin saja ya musim hujan. Ya, bulan-bulan yang ber-ber ini. Ber-ber ini yang penting itu Pak cuma persiapan fisik dan mental. Yes. Dan pastikan bahwa Anda tidak mengidap penyakit-penyakit yang membahayakan fisik Anda apabila melakukan perjalanan fisik yang mungkin panjang ya. Nah, jadi ini nambah satu lagi Pak ya pengetahuan nih buat Sobat Bipos bahwa kalau mau liburan tentunya nggak perlu harus keluar pulau Pak ya, tanpa beli tiket pesawat, tanpa mikirin belum lagi nanti mau jajan apa. Yuk kita menyelami atau kita memperdalam ya pengetahuan kita sini budaya asli, budaya Dayak, Banjar yang lain ada dekat kita aja ya kurang lebih 4-5 jam lah sampai ke sana. Ya, sampai juga lah Pak ya. Ya, dengan biaya yang relatif murah. Betul. Tanpa boncos-boncos Pak ya. Iya. Apalagi juga harga tiket pesawat sekarang juga mahal banget. Oke Bapak. Dan selanjutnya Leli akan beralih ke Abang Aditya Fazrinata selaku Project Manager dari Safwah Event Organizer. Siap. Nah, Abang Adit cerita sedikit dong, event Faris Fun Borneo Tourism Video Competition ini seperti apa nih eventnya? Baik, terima kasih Leli. Jin Pak Adis. Silakan. Alhamdulillah kita sekarang di Paris Fun Borneo Tourism Video Competition ini sudah menjajaki penilaian. Kemarin kita sudah berjalan dari bulan Juli, alhamdulillah sampai dengan nanti kemarin September kita tutup untuk pendaftarannya. Memang kemarin sempat kita perpanjang karena banyak permintaan dari para calon peserta untuk ikut, dan juga kemarin kita sudah sosialisasi juga ke beberapa sekolah yang ada di Barabai dan sekitarnya untuk mempromosikan event ini. Karena kenapa? Karena banyak sekali antusias dari para peserta yang ingin ikut. Dari konten kreator, dari para pelajar, pastinya ada umum dan juga mahasiswa, ada juga pelajar dari SMA, SMP, yang mereka juga hobi membuat video. Nah, dan ini adalah menjadi salah satu tujuan kita untuk mempromosikan nih. Kemarin kita kerjasama dengan Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita membuat program ini, event ini, karena kita akan mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dunia digital. Kita tahu lah sekarang dunia digital sangat berkembang, sangat luas, banyak platform yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan wisata, dan inilah event ini menjadi tujuan yang utama untuk bisa kita rubah menjadi promosi yang bagus untuk kita pakai. Wow, jadi itulah ya menampilkan keindahan alam pariwisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tapi dalam bentuk video ya Pak. Benar sekali. Karena juga luasnya sosial media saat ini tidak terbatas, bukan hanya ada di sosial media, tapi juga platform berbagi video seperti YouTube dan sebagainya ya Kak ya. Jadi harapannya bahwa memang pariwisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sebenarnya luar biasa mengagumkan Pak ya. Dan dengan cara event inilah kita akan lebih menggaungkan lagi bukan hanya ke nasional tapi juga internasional harapannya itu Pak. Dia jejak digital yang perlu kita kita buat gitu. Dan itu tadi adalah gambaran eventnya. Nah, kemudian boleh dibocorkan nih Abang Adit, apa aja sih rangkaian tahapan atau seleksi dari event Faris Fun Borneo Tourism Video Competition ini? Kemarin kita sudah mengadakan pembukaan pendaftaran di Juli sampai dengan September, dan upload juga terakhir kemarin di tanggal 25 September. Alhamdulillah sekarang kita sudah menjajaki untuk penjurian. Kemarin juga sudah kita menggait juri nasional, itu ada dari Bari Kusuma, itu adalah BA dari sebuah produk kamera yang sudah mendunia. Beliau juga menjadi juri kita gait karena kita ingin semua tahu bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mempunyai pariwisata yang sangat eksotis, dan ini perlu kita eksplor, dan kita menggait juri yang nasional juga untuk bisa juga mempromosikan dan berkolaborasi.
Sebenarnya kita guide adalah Bari Kusuma. Dan juga kita juga minta bantuan juga untuk juri lagi dari nasional, itu dari Bang Didi Kasim, itu adalah salah satu chief editor dari National Geographic. Itu nanti juga menjadi juri kita. Beliau menilai, kemarin juga kita diskusi, ternyata banyak sekali potensi-potensi dari anak muda, dari Barabai dan juga luar Barabai yang sudah mulai pasti dan hebat juga membuat video promosi wisata. Dan mereka juga mengakui bahwa ini sangat keren-keren, dan bingung juga beliau menilai ini saking bagusnya, saking banyaknya video-video yang sudah masuk ke kita, dan itu juga sudah mengekspor dengan baik sekali bahwa wisata dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sangat sudah cocok untuk mendunia. Betul. Boleh menambahkan ya Pak Lili? Silakan. Jadi selain kita juga mempromosikan wisata tujuan dari diadakannya Paris Pon Borneo Tourism Video Competition ini, kita juga untuk merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Betul. Ya, dari subsektor digital. Nah, kenapa? Kita punya visi untuk menjadikan Hulu Sungai Tengah ini menjadi the center of creative economy di Benua 6. Ya, di Benua 6 kita ingin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif lah. Tidak hanya kuliner ya, kerajinan juga, tapi juga platform digital ini. Salah satu ini kan yang pertumbuhan ekonomi yang nggak ada matinya dan terus tumbuh. Apalagi anak-anak muda, mereka sangat menggandrungi sekali dengan digital inilah. Kita harapkan nanti melalui platform ini tidak hanya wisata yang lebih maju, juga ekonomi kreatif dari sektor ini nanti akan lebih berkembang lagi. Kita juga mendorong kemarin mengadakan kegiatan barbershop ya. Jadi ada barber pelatihan barber. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dan juga ya ekonomi kreatif ini begitu berkembang tumbuh bidang fashion ini, maka wisata pun juga orang akan tertarik gitu. Jadi saling berkelindan lah. Oke. Dan juga kalau boleh lagi simpulkan Pak ya. Dan ini juga memberi wadah untuk berkreativitas Pak ya. Jadi bukan hanya untuk tempat promosi pariwisata Pak ya. Banyak juga sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan kreativitas dari sineas konten kreator dan sebagai macam yang punya ide-ide kreatif di dunia digital Pak ya. Iya benar. Betul sekali. Nah, kemudian nih Bang Adit, kalau tadi sudah dijelaskan apa saja tahapan seleksinya. Kemudian untuk awarding atau pengumuman pemenangnya kapan nih? Nah, ini kebetulan nih kita beberapa hari ke depan, insya Allah nanti tanggal 9 Pak ya. 9 Oktober insya Allah nanti kita akan adakan pengumuman dan sekaligus nanti penyerahan hadiah untuk para pemenang. Memang sudah kemarin kita di saat penjurian sudah ada 10 besar yang nanti akan kita undang untuk hadir di acara kita nanti. Dan di sana nanti kita umumkan nanti pemenang-pemenangnya. Memang banyak video yang masuk, dan alhamdulillah sudah ada kurasi dari 10 besar yang sudah kita umumkan di sosial media, dan nanti kita undang hadir di acara kita nanti tanggal 9 Oktober 2024, tepatnya di Barabai nanti Pak ya, di pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah, dan nanti di sana kita umumkan, dan nanti sekalian nanti ada penyerahan hadiah di sana. Oke, nah tanggal 9 ya Bang Adit ya. Dan itu untuk kriteria utama dalam memilih pemenang, mungkin boleh diceritakan juga Bang Adit seperti apa? Oke, ya biasa nanti untuk pemilihan pemenang ini kemarin dari penjurian karena beliau yang bisa menyampaikan, tapi sedikit saja kemarin sudah kita obrolkan dan diskusi bahwa penilaian tadi dari segi skill pengambilan gambar, lalu bagaimana dia menyampaikan promosinya dari video tersebut, bahwa di saat nanti orang melihat, orang mengerti bahwa ini adalah promosi wisata. Terus bagaimana nanti teknik grading itu juga dibutuhkan untuk pengeditan video, ternyata itu juga dinilai. Dan yang nilai tertinggi adalah bagaimana video itu bisa membahasakan promosi wisatanya tersebut. Betul. Jadi sampai tidak video ini pesannya nyampe tidak sama penonton. Benar sekali, itu dia. Itu menjadi nilai tertinggi untuk penilaiannya. Karena nggak mudah memang ya Pak ya. Benar sekali. Menyampaikan suatu pesan
dalam bentuk video. Jadi masing-masing biar berpikir sekreatif mungkin nih Pak ya, ide menyampaikan kreatif pesan ya. tersebut. Ya. Ya, oke. Terakhir tadi sebelum kita break di sesi yang kedua, hadiah apa aja nih hadiahnya? Oke, hadiahnya mungkin Bapak atau saya yang jelaskan. Nah, silakan. Hadiahnya untuk kami memang dibagi 2 kategori ya. 2 kategori ya pelajar. Untuk yang pertama kategori umum dan mahasiswa itu hadiah utamanya 10 juta rupiah. Trofi dan juga penghargaan. Alhamdulillah ini juga dukungan pastinya dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait dengan hadiah ini sangat luar biasa, totalnya 40 juta rupiah Pak ya. Itu sangat luar biasa untuk hadiahnya. Dan yang hadiah juara kedua itu 6 juta rupiah, yang hadiah ketiga itu 4 juta, lalu 1 juta, ada juga 750.000 rupiah, sampai dengan nanti ada like terbanyak itu 100.000 rupiah kita hargai juga karena memang dia mempromosikan nih. Betul. Dan untuk pelajar juga ada kategorinya. Untuk juara pertama itu ada di 5 juta rupiah, 3 juta sampai dengan 1.500.000 dan seterusnya. Bertabur nih Pak ya. Kenapa hadiahnya bisa dikatakan tadi cukup besar ya? Ini karena ide kreatif itu mahal. Betul. Iya. Ini ide kreatif ini tidak mudah, memerlukan kreativitas, inovasi, dan kegigihan dari mereka. Inilah pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara melalui Dinas Kemudahan Olahraga Pariwisata memberikan apresiasi kepada mereka. Kalau menurut saya hadiah ini masih biasa-biasa saja ya. Karena yang namanya ide kreatif ini mahal ya. Tidak bisa dinilai. Benar, Pak. Dan begitu mereka mendapatkan penghargaan yang lain, kami harapkan nanti akan lebih tumbuh lagi nanti minat-minat bakat untuk berkembang di sektor ekonomi kreatif digital ini. Karena anak-anak muda di Berabai, saya yakin juga di Kalsel ini mereka banyak menggandrungi ya pembuatan konten-konten ini, karena kita lihat saja di platform medsos itu banyak yang TikToker, yang lain apa macam-macam. Artinya banyak yang ingin mengekspresikan. Nah, sekarang kita bikin panggung atau media yang resmi, tapi Anda harus membuat seestetik dan juga memiliki ide tema-tema yang bagus. Nah, kita dorong juga nanti mereka bisa mengendorse, bisa bikin jadi konten kreator yang bagus di lainnya. Inilah cara kita mengembangkan sektor ekonomi kreatif sekaligus juga pariwisata. Ya, dan itulah biar mereka terpacu juga Pak ya. Ya, benar. Ya, itulah juga hadiah yang dirasa sudah sangat pantas, karena ide kreatif ini juga membuatnya bukan seperti sangkuriang yang jadi dari semalam. Ya, ide ini juga nggak bisa dikira-kira. Munculnya pagi, bangun tidur, mau tidur, ya itulah ide kreatif. Kemarin saya juga terkejut ya. Jadi ada desa namanya itu Tabu Darat. Ternyata yang bikin kartunnya seperti Ipin Upin itu yang itu adalah orang desa ternyata. Pemuda, anak muda. Justru Pak ya. Ketika dilempar di luar justru dibeli orang. Akhirnya yang meledak seperti sekarang ini yang Ipin Upin tadi. Justru yang negara Malaysia yang akhirnya yang membeli ya. Nah, jadi tidak masalah kita anak-anak kita punya ide, mereka teruslah kita dorong berkarya. Nah, karena memang misi kita adalah mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi Hulu Sungai Tengah pada umumnya. Wow, itu ya. Menarik banget masih pembahasan kita Sobat Bimas Online. Tapi kita harus jeda dulu sesaat. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.